1 plus 1 gitu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian rumus prisma segitiga. Sebelum itu, prisma segitiga merupakan jenis prisma yang memiliki alas segitiga. Nah, pembuktian rumus luas permukaan segitiga ini adalah bangun ruang prisma segitiga merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup yang kongruent. Jadi berbentuk segitiga. Jadi ini contoh dari bangun ruang prisma segitiga dengan ini adalah alasnya yang berbentuk kongruent dan ini adalah sisi tegaknya. Nah, jadi sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang seperti yang sudah dilihat bahwa di sini sisi tegaknya ini berbentuk persegi panjang. Oke, jadi bagaimanakah luas permukaan prisma segitiga? Jadi luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 kali luas alas tambah keliling segitiga tambah tinggi. Untuk membuktikannya, mari kita bahas di video kali ini. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita harus tahu bentuk dari jaring-jaring prisma segitiga. Oke, jadi bisa dilihat gambarnya. Ini adalah gambar jari-jari ini. Kita dapat mengetahui permukaan prisma segitiga. Jadi karena luas prisma segitiga ini terdiri dari 2 buah bangun datar yaitu segitiga dan persegi panjang, maka luas dari persegi panjang adalah P kali L. Karena ada 3 buah persegi panjang, maka ditulis P kali L1 tambah P kali L2 tambah P kali L3. Untuk luas segitiga sendiri yaitu alas kali tinggi per 2. Ditulis 2 kali karena segitiganya ada 2 buah. Jadi luas segitiganya 2A kali T per 2 tambah A kali T per 2. Dari rumus luas persegi panjang dan segitiga, maka kita dapat menemukan luas permukaan prisma segitiga, yaitu luas permukaan prisma segitiga. Dari sini kita lihat lebarnya, kita jadikan 1. Jadi lebar 1 tambah lebar 2 tambah lebar 3 kali panjang tambah A kali T per 2 ditambah A kali T per 2. Oke, jadi keliling segitiga. Nah, kenapa jadi keliling segitiga? Karena prisma segitiga ini mempunyai lebar yang sama sehingga membentuk segitiga. Jadi kita tulis keliling segitiga yaitu kali P tambah 2 kali luas segitiga, keliling sama dengan keliling segitiga kali T. Kenapa bisa menjadi T? Karena T merupakan panjang dari prisma segitiga. Nah, jadi kita ditambah 2 kali luas alas. Jadi dapat disimpulkan luas permukaan prisma segitiga adalah 2 kali luas alas tambah keliling segitiga kali tinggi. Oke, jadi kita masuk pada volume prisma segitiga. Karena tadi luas permukaan prisma segitiga sudah diketahui, kita masuk pada volume prisma segitiga. Jadi di sini saya menggunakan perumpamaan bangun ruang kubus, di mana kubus adalah suatu bangun prisma segi 4 yang dibagi menjadi 2 bagian sehingga dapat membentuk 2 prisma segitiga. Untuk membuktikannya, kita bisa melihat gambar ini. Nah, ketika sudah melihat gambar ini, gambar kubus ini terdapat sisi dan juga terdapat sisi atas dan juga sisi bawah, di mana titik sudutnya kita bisa melihat yaitu A, B, C, D dan E, F, G, H.
Jika titik sudut dipotong menjadi dua bagian sepanjang diagonal ACGE, maka akan terbentuk dua prisma segitiga yang sama atau kongruen. Nah, bisa dilihat contohnya seperti gambar ini. Nah, setelah kita diamati, kita bisa mengasumsikan rumusnya itu bahwa volume kubus sama dengan 2 kali volume prisma segitiga, atau volume prisma sama dengan 1/2 kali volume kubus segitiga. Jadi 1/2 kali volume kubus segitiga ABC EFG sama dengan 1/2 kali luas bidang ABCD kali AE, sama dengan 1/2 kali bidang ABC tambah luas bidang ACD tambah dengan AE. Nah, karena luas bidang AC sama dengan luas ACD, maka kita dapat ditulis sama dengan 1/2 kali 2 kali bidang ABC kali panjang AE, sehingga menjadi luas bidang ABC kali panjang AE. Karena bidang ABC merupakan alas dan panjang AE adalah tinggi, maka terbukti bahwa rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Nah, untuk itu mari kita simak contoh soal dari prisma segitiga. Oke, jadi untuk lebih memperjelasnya, jadi kita membuktikan dengan contoh soal dari prisma segitiga. Jadi contoh soalnya, seorang tukang bangunan sedang membangun sebuah prisma segitiga untuk sebuah proyek bangunan dengan alas prisma segitiga memiliki panjang sisi yang berukuran ada 6 cm, 8 cm, dan juga 10 cm. Dengan prisma yang akan dibangun adalah 12 cm. Untuk menyatukan luas permukaan dari prisma segitiga tersebut, menggabungkan volume dari volume total dari prisma segitiga tersebut. Jadi untuk itu cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, panjang sisi alas segitiga kita namakan sisi A sama dengan 6 cm, dan sisi B itu 8 cm, dan sisi C itu 10 cm. Dengan prisma tinggi atau tinggi itu 12 cm. Jadi untuk menghitung luas permukaan prisma, jadi luas alas segitiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus Heron, di mana S sama dengan A tambah B tambah C per 2. Jadi sama dengan kita masukkan A di sini adalah 6 dan 6 tambah B di sini 8 tambah C di sini 10. Jadi 6 tambah 8 tambah 10 per 2 sama dengan kita dapat diketahui bahwa 12 cm. Oke, jadi akar dari 12 cm. Jadi akar dari S kurang A tambah dengan S kurang B tambah dengan S kurang C. Jadi di sini dapat diperoleh bahwa 12, S-nya di sini kita diketahui bahwa 12. Jadi 12 kurang 6 tambah 12 kurang 8 dan juga 12 kurang 10. Jadi S-nya sama dengan akar dari 12 kali 6 kali 4 kali 2. Nah, akar dari 12 kali 6 kali 4 kali 2 sama dengan 576. Jadi kita sederhanakan menjadi 24 cm. Nah, untuk itu keliling segitiga K sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 24 cm. Jadi luas sisi tiganya yaitu luas segitiga biasa dengan alas 24 cm. Jadi itu ada merupakan keliling segitiga dan tinggi 12 cm. Jadi untuk itu luas sisi tiga sama dengan 1/2 kali S kali tinggi sama dengan 1/2 kali 24 kali 12 sama dengan 144 cm. Jadi kita menentukan luas permukaan prisma segitiga dengan luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 kali luas S tambah keliling segitiga kali tinggi. Jadi luas permukaan prisma segitiga yaitu 2 kali 24 tambah 24 kali 12, jadi sama dengannya 48 tambah 288 sama dengan 336 cm.
Untuk menghitung volumenya, volume prisma segitiga luas alas dikalikan dengan tinggi prisma, jadi volumenya sama dengan luas S kali tinggi sama dengan 24 kali 12 sama dengan 288. Jadi penjelasannya adalah terbukti bahwa luas permukaan prisma segitiga adalah 336 cm dan juga volume prisma segitiga adalah 288 cm. Oke, jadi sekian pembuktian rumus dari saya.